pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dari hati yang mulia, bukan di dalam-Mu. Yesusku, pujian dari hatiku, selalu tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Karya terbesar, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi kita nyanyikan karya terbesar. Cinta-Mu yang begitu besar Tuhan bagi setiap hidup kami, Yesus, yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita angkat tangan kita. Karya terbesar, pengorbanan-Mu Tuhan yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Dan Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita angkat penyembahan kita. Karya terbesar
karya terbesar dalam hidup kami itu adalah cintamu, cintamu. Haleluya, haleluya. Kami meninggikan namamu Tuhan, meninggikan Engkau. Kami menyembahmu, kami menyembahmu. Haleluya. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami meninggikan namamu, kami menyembahmu Tuhan. Kami bersyukur. Segala kebaikanmu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pengorbananmu yang begitu besar bagi setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala kemuliaan, kehormatan bagi namamu Tuhan, karena Engkau Allah yang besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita agungkan Dia. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Yes, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi katakan, amin. Kami mengagungkan Engkau saat ini Yesus. Engkau Allah yang besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Berikan
tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Kita siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Katakan sebelah kanan kirimu, Allah kita Allah yang besar. Biarlah semesta alam dan yang bernafas menyembah Engkau Tuhan. Alam dan yang bernafas menyembah-Mu. Surga bumi sembah kudus, kudus Kau Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat tinggi, dari tata-Mu yang kudus. Engkau besar, agung nama-Mu besar, Raja yang sungguh besar, serukan haleluya. Engkau besar, agung nama-Mu besar, Raja yang sungguh besar, serukan haleluya. Semesta alam dan yang bernafas menyembah-Mu. Surga bumi sembah kudus, kudus Kau Tuhan. Yes. Mengalir kuasa dari tempat tinggi, dari tata-Mu yang kudus. Engkau besar, agung nama-Mu besar, Raja yang sungguh besar, serukan haleluya. Engkau besar, agung nama-Mu besar, Raja yang sungguh besar, serukan haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi kita katakan haleluya, haleluya, haleluya. Engkau besar, agung nama-Mu besar, Raja yang sungguh besar, serukan haleluya. Engkau besar, agung nama-Mu besar, Raja yang sungguh besar, serukan haleluya. Engkau besar, agung nama-Mu besar, Raja yang sungguh besar, serukan haleluya. Engkau besar, agung nama-Mu besar, Raja yang sungguh besar, serukan haleluya. Engkau besar, Engkau besar, Engkau besar, Engkau besar, Engkau besar. Berikan suara saya lebih lagi buat Tuhan. Yeay.
puji tos kanan kirimu. Saya senang sekali melihat kamu hari ini. Karena dia adalah Tuhan yang besar di dalam kita, amin. Amin, berikan tepuk tangan di atas kepala, yeay. Selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku Tuhan, Lu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Apa Bapak Ibu? Gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar di dalamku. Imanku Tuhan, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar di dalamku. Engkau besar di dalam kami Tuhan, dan kami tidak perlu takut apapun. Haleluya. Kita sama-sama katakan, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan Tuhan. Bila Kau Tuhan, kurang kencang, perisai dan Tuhan. Bila Kau Tuhan di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan Tuhan. Sekali lagi katakan, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan Tuhanku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam
kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Kau besar di dalamku, Kau besar di dalamku. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Tuhan atas setiap anugerah-Mu di dalam setiap hidup kami, Yesus. Itu karena cinta-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Apapun yang kami alami hari-hari ini Tuhan, baik itu baik, baik itu buruk, menurut versi kami harus selalu menyadari bahwa ini adalah cinta-Mu. Cinta-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Anugerah-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Sehingga kami bisa datang di tempat ini pun itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Dalam segala kelimpahan ku layak melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan bagi setiap kami. Anugerah-Mu tercurah bagiku. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Besar anugerah-Mu, inilah setiap kami Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kita
Kita katakan sekali lagi, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar, yang selalu baru, dan terus menerus Engkau limpahkan bagi kami ya Tuhan. Jangan sampai kami tidak melihat itu Tuhan, bahwa ini adalah diri-Mu secara pribadi buat kami. Tuhan Yesus, kami menyambut Engkau dengan pertolongan, pimpinan dan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, silakan duduk. Saya sangat bersyukur di hari ini, baik di ibadah tadi pagi dan yang kedua ini, bisa sama-sama bersama share ya apa yang kita sedang alami hari-hari ini, dan juga apa yang Tuhan sedang mau kerjakan dalam hidup kita. Pak Gembala, Pak Andreas Abednego tidak bersama kita hari ini. Beliau benar-benar menikmati rest in Christ ya. Belum rest in peace ya Bu ya. Kalau udah rest in peace, ya puji Tuhan ya. Amin ya. Tapi aminnya ini tone-nya ke atas atau ke bawah? Belum ya. Cici saya waktu suaminya meninggal, teman-temannya pada datang, namanya Ayun. Yun, syukur ya suami kamu udah dipanggil Tuhan, kamu sekarang bisa bebas. Suaminya memang punya perangai yang tidak baik, saya pernah tinggal. Tapi dia marah, tutup mulut kalian. Biar jelek-jelek, dia suamiku. Dan dia ayah dari ibuku. Saya kaget saudara, punya cici yang hatinya baik ya. Itu suaminya padahal, kata kalau orang Bangka, mau nginjiu. Ya. Tidak ada orang seperti dia. Apalagi Bang Abednego kita ya, yang luar biasa. Dia mengalami pemulihan total hari-hari ini. Dan saya juga ya sama sedang dalam rangka persekutuan dan menjalankan beberapa terapi. Tapi saya merasa segar ya, hanya ada batuk-batuk. Saya bilang tadi pagi bahwa dalam pertemuan seperti ini kita bukan hanya ya dengar khotbah, kita juga tetap walaupun terbatas saling menasihatinya ya, Pak Dokter ya. Tapi setelah ibadah tadi kami di tempat di meja sarapan ya, wah itu sampai kami telat datang karena luar biasa. Sebelum ke sana juga begitu saya duduk, ya Pak Dokter menyampaikan pesan ke saya. Di awal saya bicara bahwa kita sudah jarang mendengar kalau pertemuan seperti ini nih, saudara dipanggil sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Karena saudara sedang disidang.
Apalagi kalau ada karunia nabi ya. Itu yang baju hitam. Ya. Tapi sidang ilahi, ada kan? Sidang ilahi. Dan yang berdiri di depan ini namanya disebut gembala sidang. Dan spesial untuk gereja ini, setiap kali khotbah ada YouTube-nya ya. Dan itu gembalanya memang di sidang, saudara. Ya, kan banyak teman-teman kita yang nonton ya. Dan saya ngikutin, kalau habis minggu nanti ketemu Rabu, itu khotbahnya kosong, enggak ada isinya. Pernah dengar enggak? Bahwa gembala saudara, ibu gembala juga disampaikan seperti itu. Enggak ada isinya khotbahnya itu. Ya sebagai elit tim elit sudah biasa digituin ya. Tapi ini lebih sadis dan lebih mengerikan saudara. Ya. Tapi disinilah kalau kita sadar, kita terbuka, kita punya anugerah seperti ini saudara, luar biasa. Ya, ada penasehat, ada orang yang mencintai, yang mengasihi kita. Tadi saya turun, nah Pak Victor bilang, tadi saya bilang bahwa ini sidang jemaat dan ini gembala sidang dan di sidang juga saya mau nyidang Bapak. Dan sidangnya Pak Victor tadi saya dibenarkan, bukan dihukum ya, dibenarkan saudara. Perkara soal menyebut nama. Waktu saya mendengar bahwa Pak Andreas Leonardo alias Don Yen. Kenal Don Yen? Don Yen ya. Saya tadi di ruang tamu saya nggak tahu mesti ke belakang. Saya cari mana gambar Don Yen. Dulu ada kan Bu? Foto itu aktor kungfu. Siapa namanya? Donnie Yen. Ada loh di sebelah fotonya Pak Andreas Donnie Yen itu. Mirip. Memang mirip. Wajahnya ada kemiripan ya, walaupun tidak mirip betul. Tetapi saya lihat Andreas Liu sama Donnie Yen ini ada hubungan kayaknya ya. Tapi tadi sudah ditumpas ya. Nah, kemudian saya mendengar namanya ditambah dengan Abednego. Nah, saya sempat tanya, soal nama ini saya dibenarkan tadi. Saya sebelum naik di podium ini juga tanya sama Ibu Ria, dipanggil Ria atau Ruth di sini. Apa tadi jawabnya? Terserah aja Pak. Nah, nggak tahu tuh gimana respon Bapak Ibu Saudara sebagai jemaat mendengar nama dari Bapak dan Ibu Gembala itu. Ya ditambah-tambahin seperti itu. Biasa aja, ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Kenapa sih nama sudah setua ini diganti lagi? Walaupun kita tahu itu hanya panggilan tidak resmi ya, tidak mengubah nomor KTP kan Bu ya. Tidak mengubah akte lahir dan sebagainya, kakak. Itu ya nama, karena ada pesan dari Tuhan, kamu sekarang dipanggil Abednego. Tapi tidak ada tambahan Andreasnya dibuang, enggak ada ya. Tapi menyimpulkannya seperti itu. Nah waktu saya mendengar seperti itu, saya ingat waktu Paul Yonggi Cho, namanya ini benar-benar diganti itu. Ya, secara resmi menjadi David Yonggi Cho. Itu kan gempar. Ada apa dengan, kan dia pendeta yang fenomenal ya, gereja terbesar di dunia. Nah saya ingat itu, wah ini Pak Abednego nanti ada ini enggak ya, ada gejolak enggak di tengah-tengah jemaat, aliran apa lagi ganti-ganti nama kan. Padahal di Alkitab jelas, ya Tuhan memanggil, tadi dijelaskan, nama kamu ya dari Yakub menjadi Israel, dari Simon menjadi Petrus, ya udah banyak ganti-ganti nama seperti itu. Tapi bukan berarti tidak dipanggil lagi nama itu. Nah waktu disampaikan itu kan saya nih, itu menjadi masalah buat saya, gonta-ganti seperti itu. Ya. Bahkan lebih dalam dari itu sebenarnya Pak Victor, saya punya masalah dengan nama saya sendiri. Saya bingung kenapa saya dikasih nama Lai Kon Cham.
Dan orang Bangka manggilnya bukan koncam, kongcam. Itu dia udah dikasih tahu bukan kong tapi kon. Kalau kongcam itu pahat ya. Jadi nama saya dipanggil kongcam. Itu teman-teman deket ya. Teman-teman baik. Ya, jadi saya nggak suka dengan nama itu. Lebih nggak suka lagi ternyata cam itu sama dengan ham di Alkitab. Kami punya, karena Bapak saya majelis gereja banyak Alkitab ya, dan ada Alkitab terjemahan pertama kayaknya dalam bahasa Melayu. Ada catatan kaki ketika anak-anak Nuh, Sem, Ham, Jafet, di bawah itu Ham sama dengan Cam. Kenapa nama orang yang dikutuk ini ya? Memberontak ya. Dan ada kemirip-miripannya ternyata. Saya tahu kelemahan orang tua, saya tahu aib orang tua. Walaupun gak ngomong tapi itu dicatat, menjadi catatan di batin saya. Oh papa saya begini, mama saya begini. Dan saya banyak diceritain perkara-perkara yang negatif dari nenek saya. Dan perkara-perkara yang merusak mental seorang anak. Siapa-siapa itu, saudara kita yang itu, dia tidak senonoh. Biasanya amoral, seksualitas begitu. Wah itu benar-benar. Dan saya sadar kemudian saya itu mau dirusak sejak kecil soal moralitas, seksualitas. Makanya saya bilang kalau bukan Tuhan menjaga saya tidak seperti ini. Dan selalu ada perangkap-perangkap roh najis, roh cabul mengikuti saya. Jebakan-jebakan itu masa saya SMP ya. Seperti Yusuf digoda seperti itu, waktu saya SMA, waktu saya jadi pekerja, waktu saya jadi hamba Tuhan. Dan ibu-ibu bisa masuk ke rumah, ya cuci baju saya, dan belakangan dikasih tahu, ada yang panggil saya Suk juga kan, Asuk tahu nggak? Situ kalau masuk ke kamar mandi, cuci baju, dia juga sikat gigi, pakai sikat gigi Asuk. Saya baru tahu belakangan Bu. Aduh, dan itu benar-benar ya membuat saya, memang saya tidak jatuh, tapi ada luka batin di hati saya saudara. Dan saya, ya inilah nama saya kenapa dikasih Ham. Punya masalah dengan itu. Cam, apalagi nanti yang manggilnya bukan koncam. Koncam itu ternyata dijelaskan sebenarnya kuancang. Ya. Itu terang bersinar. Tapi saya kan belakangan baru tahu. Kemudian saya baptis diganti nama Cornelius. Teman saya namanya Cornelius di SMA suka bolos dan makan uang sekolah. Kenapa lagi dikasih Cornelius? The Hotman lagi ya. Itu 2 orang pertama jenderal Belanda datang ke Indonesia. Jadi kalau saya nama Cornelius, saya dipanggil Cornelius the Hotman. Gitu. Sampai Om Hotman si Barani pun saya jadi gitu. Nah itu saya bermasalah dengan nama saya, ada penolakan dengan nama itu. Tapi justru kemudian ya saya bersyukur ya orang tua dikasih. Ini kamu Ham, Tuhan kan tidak memberi nama Ham untuk dikutuk. Ya, kamu Ham yang tidak dikutuk, kamu Ham yang diberkati. Dan ada sedikit penghiburan, Cem itu champion. Waktu tamat SMP saya pakai baju ya CHAMP itu Cem. Dan ada juga baju saya champion dan saya memang juara di sekolah saudara. Tapi ini hati-hati juga. Itu faktor negatif ya, tapi ini faktor positifnya. Saya ada kelebihan, tidak mau nomor 2, selalu mau nomor 1. Mau diakui, mau diterima. Itu saya punya latar belakang sudah. Sehingga kalau soal nama saya sangat hati-hati. Salah satu supaya saya diterima adalah cara saya menyapa orang. Plus kemudian cara saya menghargai orang. Kamu kelihatannya langsing ya. Pintar sekali saya saudara. Dan itu berhasil. Di mana-mana saya disayang orang tuh salah satu saya care. Padahal ada setan di baliknya. Saya di Palembang kalau mengajar sekolah kita PBSU selalu diajak ya pengusaha, jemaat, Bapak Gembala makan. Dan selalu ada pesan-pesan yang menyenangkan mereka. Pak Bambang kok sekarang langsing ya? Wah saya lihat mukanya sumringah saudara. Lalu cerita ke istrinya. Pak Koncam, malam istri saya bilang,
Care ya om itu ya. Dan rupanya suaminya itu kalau ketemu orang selalu menunggu komentar orang. Jadi kalau orang nggak berkomentar, dia bilang ke istrinya, kok dia nggak ngomong apa-apa tentang saya ya. Nah ketemu saya kan cocok. 7 kali pertemuan, 7 kali ada berita positif. Dan tepat. Memang saya lagi program menguruskan badan Pak. Oh, Pak kok sukacita hari ini? Baru dapat proyek besar. Saya tadi pikir, wah ini hebat juga ya hikmat. Ya, karunia nubuat tuh ada pada saya. Tetapi kalau sayanya tidak benar, bisa dipakai setan. Untuk menyesatkan orang dan juga untuk menyesatkan saya sendiri. Soal nama itu menjadi pergumulan lama dalam pengembalaan saya. Dan hebatnya itu jemaat gak seragam manggil saya. Ada yang manggil saya suk-suk, ada yang manggil saya om, umur 80 tahun manggil om ya. Ada yang panggil nama, Cam gitu. Ada yang nama Mukse. Nah Mukse ini saya sedikit adem ya. Mukse itu terhormat kalau di Bangka dipanggil Mukse. Dan ada komunitas gereja yang memanggil gembalanya Mukse. Itu kalau sudah manggil Mukse mereka hormat sekali. Gereja Protestan, GP Kris, GKI itu, Mukse. Semu, contoh ya, itu penginjil, itu di bawah kelasnya. Padahal Alkitab enggak mengajarkan seperti itu. Jadi kalau saya dalam sebuah acara undangan makan, kedatangan dari keluarga jemaat gereja, kelompok itu yang manggil gembalanya Mukse. Dan mereka mendengar jemaat panggil saya Cam. Makanlah Cam. Jadi kalau itu saya harus menghindar, jangan dia panggil saya nama. Sebab apa? Mereka diomelin sama teman-teman majelis gereja GKI itu. Kurang ajar. Itu gak boleh panggil nama, ya. Itu pendeta loh, mesti panggil Mukse. Dan mereka sempat curiga, jangan-jangan pendetanya gak didik jemaat, panggil dengan benar pendetanya. Sampai hari ini, jemaat bingung mau panggil saya. Betul Pak Victor. Jadi ada sekelompok ibu-ibu, itu kan gereja kami itu rumah ibadahnya, sekelilingnya itu hampir janda, terus ada yang tidak menikah, ya, udah umur 70-80, terus kan tambah lagi seberang gereja janda, sebelah gereja tidak menikah, belakang gereja 1, 2, 3 janda, yang satu tidak menikah. Sebelah sana janda juga sudah meninggal, anaknya tidak menikah. Jadi orang-orang ini paling bingung panggil saya. Berdebat sampai hari ini. Kami mau panggil apa? Masa kami tua panggil dia om? Secara konsep saya berkata panggil apa saja boleh. Yesus saja dipanggil nama. Tapi di batin saya ada gangguan itu. Nah tadi saya disidang oleh Pak Victor. Bapak enggak usah pusing soal nyebut nama. Mau panggil Andreas, Abednego, mau panggil Ato, bebas. Saya baru terbuka tadi Pak. Itulah kalau kita punya hati yang siap untuk dinasehati. Bahkan disidang. Amin, sidang jemaat. Jangan takut ya. Dari sharing dari berapa kali Pak dokter ini punya pesan buat pimpinan jemaat. Kadang-kadang ada sungkannya enggak Pak? Enggak ya? Bagus puji Tuhan. Ini mesti dikasih nama Cornelius. Cornelius itu artinya tanduk. Kenapa? Tanduk lagi saya, penanduk. Tapi dia menanduk, yaitu si setan-setan itu ya, penipu-penipu itu. Puji Tuhan. Nah saya bilang dari anugerah besar buat jemaat DDC ini, karena di luar sana itu ada yang nontonin saudara. Khususnya nontonin ini kan, kalau YouTube itu hanya di depan ya. Saya juga nanti mau nunggu tuh laporannya apa. Ada isinya, ada kosongnya, ada egonya, ada pamernya. Itu mesti bayar mahal ya. Pemirsa di rumah, Shalom.
Ya, senang sekali bisa berkumpul bersama-sama. Mari kita saling menasihati, saling bila perlu juga. Jangan takut untuk, kalau sidang itu sudah ada pembelaan kan, nggak mau terima. Dijelasin hukum-hukumnya, ya, ayat-ayatnya, data-datanya, tapi tetap mengelak. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mengundurkan diri dari pertemuan itu. Dan itu tidak heran. Di zaman Yesus, murid-murid ya, atau pengikut-pengikutnya itu banyak sekali yang mengundurkan diri. Karena apa? Perkataan ini keras. Dan justru anugerah Tuhan kalau kita merasakan ada pesan yang keras, bahkan teguran yang keras. Jadi mimbar ini, hari ini harus saudara pahami, tempat ini adalah tempat persidangan dalam suasana kasih, dalam suasana apa? Sidang ilahi. Amin. Sepakat? Jangan gampang tersinggung ya. Kalau di pengadilan ada yang tersinggung, lalu protes, hukuman tambah berat, betul nggak Pak? Menghalang-halangi proses persidangan. Ngerti kan itu? Saksi palsu ada hukumannya. Coba lihat orang lagi bersidang, duduk di kursi persakitan namanya ya. Ini kan kursi empuk ya. Saya melihat kenapa gereja telah menyimpang sangat jauh, ya karena hal itu. Kemurahan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa, ya, roh yang lemah lembut, belas kasihan. Itu betul. Tuhan itu menghendaki belas kasihan. Apa itu belas kasihan? Yang tadinya tidak mengasihi, yang tidaknya menolak, tapi kemudian nggak bisa hati ini tergerak. Karena orang yang ditolak itu merendahkan dirinya, menyerahkan dirinya, mengakui keberadaannya, serta mengakui keberadaan Tuhan Yesus. Contohnya adalah perempuan Kanani. Berapa kali Tuhan Yesus mengatakan tidak, tidak. Kemudian dikasih penjelasan, belum waktuku untuk di luar Israel. Tapi ini perempuan mendesak terus, bikin susah Yesus. Itu kan mengganggu, sampai murid-muridnya marah kan mereka. Pengganggu ini, usir aja. Dalam perumpamaan janda yang minta pertolongan kepada hakim itu kan, hakim itu berkata, waduh kalau dibiarin terus ini bisa menyerang saya, ini mengganggu saya. Sampai begitu posisinya. Tapi melihat, wah ibu ini percaya kepada dirinya. Sementara yang deket-deket ini enggak percaya. Mereka percaya karena melihat hasil, melihat bukti, yang ini kan belum. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Itulah hati Tuhan kita. Kalau hakim bisa tergerak oleh belas kasihan, salah nggak ngomong begini ya? Kan nggak nyebut hakim siapa ya? Kalau ada yang dikasih di belakang, berubah. Makanya itu bagus sekali waktu Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 12. Dalam konteks ketika Yesus bersama murid-muridnya, ya, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya pada hari Sabat, lalu murid-murid ditegur. Murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat, Matius 12. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca ya tentang Daud? Lalu kesimpulannya Tuhan Yesus berkata apa? Ayat yang ke-7, Matius 12 ayat ke-7. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini,
Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Itu jawaban kepada orang-orang Farisi. Jika kamu mengerti bahwa Tuhan adalah Tuhan, bukan hanya Dia kasih, tetapi kasihnya itu akan bergerak, akan berbelas kasihan, akan mengalir. Jadi kasih Tuhan itu begitu fleksibel, begitu aktif dan dinamis, akan menjadi persoalan di hadapan para orang yang rohani dan yang memegang teguh hukum. Ini benar, ini salah, mereka sangat tidak bisa terima. Siapa dia ditolong oleh Tuhan? Itu kan tidak benar. Tapi kenapa hidupnya enak-enak saja? Terganggu. Lalu muncullah penelitian. Kayaknya. Dan kalau sudah masuk ke sana, saudara, terjadilah konflik, terjadilah pembunuhan karakter, perpecahan, kepahitan, dan sebagainya. Nanti kita melihat di seterusnya. Karena seterusnya, Yesus bukan hanya menjawab itu, Yesus setelah dari itu, Yesus ke rumah ibadat, dia melihat seorang yang sakit, mati sebelah tangannya, ayat 10 Matius, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Itu juga kasih ya saudara. Walaupun sudah ditentang begitu ya, dia sangat fleksibel. Ayat 10, di situ ada orang mati, yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Ini yang saya bilang tadi. Ketika belas kasihan Allah bekerja, ketika fleksibilitas hati Tuhan bekerja, ada yang tidak bisa terima. Dan mengatakan, itu bukan Tuhan. Ini liberal. Ya. Ini sudah keterlaluan. Ini sudah bebas. Dan Tuhan tidak seperti itu. Banyak kemudian perpecahan gereja. Nah, maksud mereka untuk mempersalahkan Yesus. Ayat 11. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Ya, mereka pasti menjawab, ya. Ayat 12, bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Enggak usah ditotok-totok, rupanya pulih juga ya. Ya kalau kita masih pakai totok Bu, karena susah melihatnya ini ya. Mau langsung itu, enggak bisa langsung, mau ditotok, mau di ronsen dulu, mau disuntik dulu, ya. Fisioterapi dulu dok ya. Ayat 14, lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Pantas dibilang kamu pelaku kejahatan. Kita juga sadar atau tidak sadar telah membunuh ya, banyak karakter saudara-saudara kita, hamba-hamba Tuhan, dan kita juga pasti mengalami korban pembunuhan karakter. Yesus bukan hanya pembunuhan secara karakter, dia sesat, dia penghujat, dia gila, tetapi secara fisik pun akan dibunuh saudara. Padahal jelas dalam hidup kita juga sebagai manusia kita ini fleksibel.
Kalau orang baik kepada kita pasti ada hitung-hitungannya. Makanya saya mencurigai sekarang dan saya menemukan yang saya pikir ini anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kelimpahan Tuhan buat saya, itu bisa jadi karena trik. Ya, kelicikan saya yang seperti saya ceritakan tadi. Menghargai orang, menolak menerima orang, memuji orang dan tepat. Bukan munafik-munafik. Terbukti. Walaupun pendorongnya bukan dari hati yang murni. Itu juga membunuh orang itu. Senang dipuji, diakui. Bukan saling memerdekakan, tetapi saling mengikat. Saudara. Itulah flexibility hati kita dengan penguasa dunia ini. Tapi fleksibelnya hati Tuhan, karena kasih, karena belas kasihan itu benar-benar sudah membuat kita diselamatkan. Dalam arti kita kembali, hati Bapa, hati anak kembali kepada Bapanya, hati Bapa kembali ke anaknya. Yang tadinya hubungan yang tidak mungkin bisa menyatu karena Bapa kita tersembunyi. Dan Bapa juga hanya bisa melihat kita dalam doa kita, dalam perbuatan baik kita secara tersembunyi. Dan Yesus yang menjadi pengantara, menjadi jalan akhirnya untuk kita ketemu dengan Bapa itu. Nah, saudara kita lihat, ya. Saya mau kembali tadi. Ayat yang ke-7. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Belas kasihan. Yang tadinya tidak boleh, tidak dapat, belum waktunya, tapi menjadi boleh. Sehingga terjadilah apa? Mujizat. Dan kalau itu terjadi saudara, dan Tuhan itu kerjanya seperti itu. Terjadi pemutarbalikan. Daud, kalau dipersiapkan secara politis untuk menjadi raja berikutnya, wah itu perang saudara. Dan memang ini bukan perang saudara lagi, perang papa dengan menantu dengan mertua. Dan itu benar-benar Daud selangkah lagi maut saudara. Kalau bukan belas kasihan Tuhan yang begitu besar kepada Daud, karena fleksibelnya hati Tuhan kepada Daud saudara. Lihat, Daud itu bisa melakukan, kalau kita melihatnya, ya seenaknya. Dia mau berperang, dia selalu menang. Ya. Dia nggak mau berperang, dia tanya Tuhan, maju apa tidak. Itu Tuhan seperti teman betul. Dia memuji Tuhan dari hatinya, keluar semua. Tidak ada yang ditahan-tahan. Tidak ada yang mengajar dia, siapa mentor dia? Teman-teman sepersuku kuat bujang-bujang, itulah dia bersekutu dengan bujang-bujang itu. Inilah anugerah, inilah belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan itu untuk berbelas kasihan itu dia mencari. Mata Tuhan menjelajah seluruh permukaan bumi untuk mencari orang yang mencari dia. Orang yang bersungguh hati. Bersungguh hati artinya kalau dapat ya dapat, kalau enggak. Kalau Daud itu kan terus dia. Terus. Kerjakan terus. Tetap setia. Makanya ada kesetiaan yang sejati itu. Itu yang ditakuti oleh Rasul Paulus. Bisa berubah, bisa terkorup oleh kelicikan iblis. Tapi Daud tetap memuji Tuhan, bermazmur kepada Tuhan. Belas kasihan Tuhan benar-benar jatuh ke hatinya.
Dan dia bisa merasakan itu, dia menulis mazmurnya. Dia seperti akar yang mendapatkan aliran sungai, ya, batang air, ya. Itulah Tuhan. Sehingga dia mengatakan apa? Bahagia sekali aku. Tidak punya teman untuk ngobrol di jalan, teman untuk bersekutu duduk-duduk, ya. Dia menikmati Tuhan. Dia diurapi jelas menjadi raja berikutnya. Itu pun di luar pengetahuan Samuel. Nabi Samuel kira salah satu dari anaknya yang kelihatan hebat. Tapi Tuhan bilang, enggak. Masih ada satu, hampir saya lupa masih ada satu. Daud dipanggil, lalu Daud berkata, this is the man, bukan the boy, sudah. Inilah orangnya, diurapi. Samuel tidak mungkin lupa dia diurapi. Keluarganya tidak mungkin tidak tahu, tidak pura-pura tahu pun gak bisa. Semua orang tahu Daud raja. Tapi kok bisa? Udah diumumkan, ini penerus, bisa lupa. Dan Daud juga, saya mungkin kasih ilustrasi, Daud diurapi, sudah ya Nabi Samuel sudah ya, saya pulang lagi ya. Dia pulang lagi ngambil kecapinya dan dia tidak ada aku jadi raja, enggak. Dia tetap Tuhan adalah gembalaku. Sekalipun bukan ada satu lagi. Hatiku dan dagingku habis lenyap, tetaplah engkau, selain kau tiada yang lain yang kuingini. Itu terus menerus, seperti rusa merindukan sungai, lebih baik satu hari di pelataranmu. Ya. Jangan ambil rohmu dariku waktu dia berdosa. Silakan Tuhan pukul aku, bersihkan aku. Silakan apapun Tuhan, yang Tuhan kirimkan orang untuk membersihkan aku, untuk menghakimi aku, untuk mengutuki aku bahkan. Asalkan aku tidak terlepas dari engkau. Wow, Tuhan bilang, ini hatiku ini aku ini. Makanya Daud Saudara, kalau Tuhan Yesus sendiri enggak membuka ini kepada kita, tetap menjadi pertanyaan. Imam-imam pun menutup hal ini. Daud ketika lapar bersama pengikutnya, mereka boleh makan roti sajian. Sehingga Yesus mengatakan apa? Yang kuhendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Tentu kamu tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Mengapa tidak tepat penyampaian kita? Kita memberikan penghukuman yang salah. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan karena ada persembahan di balik itu. Dan kalau ngomong persembahan, itulah manifestasi dari hidup kita. Uang kita itulah. Kamu kerja berapa jam, kamu dibayar berapa. Itulah hidup kita. Sebab itu kita sangat sulit untuk terlepas dari diri kita yang dimanifestasikan dengan uang itu. Dan orang kalau sudah dikasih uang, dikasih benda yang dibeli dengan uang, saudara, orang akan berubah. Fleksibel hatinya. Pandangannya bisa berubah. Rumah tangga bisa pecah karena persembahan-persembahan itu. Jadi sebetulnya dunia ini hanya bisa diselamatkan kalau the flexible heart of God itu bisa sampai, saudara, ke suku, bangsa manapun di dunia ini. Dan itulah yang perlu dibawa oleh murid-murid Kristus, oleh orang-orang percaya ke seluruh dunia. Yaitu kasih Tuhan, belas kasihan Tuhan. Yang telah datang kepada kita dan yang kemudian secara fleksibel kasih itu bisa mengalir kepada siapa saja. Yang melampaui pengetahuan kita, pikiran kita. Dan kita dengan hati yang fleksibel, saya tahu ini tidak boleh. Saya tahu ini melanggar firman. Tetapi sang firman tidak merasakan apa-apa di hatiku, jalan terus. Go ahead. Sehingga terjadilah di gereja ini maupun di
jemaat kami. Ada orang-orang yang tadinya ditolak, sudah dicap orang ini tidak pantas. Tapi kemudian mereka tetap diberkati, diteguhkan. Bukan kami. Itu peperangan. Saudara. Karena dulu saya tegas soal Alkitabiah. Sampai mati pun saya tidak akan memberkati orang kalau sudah begini-begini. Ayatnya. Tapi kenapa kalau yang mau dinikahkan ini donatur dan orang yang saya berhutang budi, itu sempat mikir, walaupun tetap tidak. Tapi enggak enak hati saya. Hati saya tidak bisa fleksibel. Tapi banyak fleksibel itu terjadi di aliran kami juga, saudara. Karena anak pejabat, anak anggota dewan, dan pernah berhutang budi, hutang hidup, saudara, dijalankan, dikerjakan. Dan mereka spesialis memberkati orang yang bermasalah. Dan biasanya kalau memberkati yang bermasalah itu berlipat-lipat persembahannya. Saya dengar ada pendeta kalau memberkati seperti itu 200 juta. Kalau enggak ada masalah apa-apa 50 juta cukup. Kalau di kami free, sudah, enggak ada yang kasih. Kadang-kadang ada yang kasih. Tapi ini persembahan. Ya. Orang tuh bisa dibikin fleksibel karena di persembahan, pujian, penghargaan. Ya, persembahan duit, saudara. Orang berkata apa? Uang berbicara, betul, Pak Afat. Lui Hiao Kongfa, ya. Uang bisa bicara. Sumpel mulutnya. Makanya kalau kita lihat orang berkata, berapapun saya tidak jual. Biarpun 1 miliar tan rumah saya ini saya tidak akan jual. Oh, sudah kasih harga dia. 2M pasti dijual, saudara. Siapa tuh nabi yang kalau dia berkata diberkati, kalau dia berkata terkutuk tuh nabi siapa tuh? Bileam. Gak bisa aku mengutuk bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Kami setengah dari kekayaan akan diberikan kepadamu. Tetap gak bisa, dinaikin aja sedikit. Setengah dan kamu menjadi penasehat raja. Itu kan Bileam kemudian tidak bisa mengutuki bangsa Israel, dia turun kemudian, nah itu fleksibel heart-nya dia. Gak apa-apa kalian kawin aja sama bangsa itu, gak apa-apa, kita harus apa itu namanya, kawin ini menjadikan segala bangsa murid. Bileam menasehati orang Israel untuk berzina, saudara. Dan itulah kemudian menjadi celah bangsa Israel pecah, jatuh bangun, saudara. Karena apa? Bileam hatinya bisa dibikin fleksibel dengan apa? Persembahan. Kita kalau belum bisa terbeli oleh Yesus karena belas kasihannya, kita semua akan jadi pelacur, saudara. Makanya jangan pasang harga. Ya, jangan kasih harga, jangan kasih standar, saudara. Saya tidak akan menyangkal walaupun itu bunyi berapa kali. Tambahnya sekali lagi, saudara. Kan Yesus bilang 3 kali saya enggak nyangkal kan, keempat saya nyangkal. Selalu alasan-alasan seperti itu. Makanya kita bersyukur atas perkara ini. Tuhan Yesus, Dia Tuhan yang punya belas kasihan kepada kita yang seperti ini, saudara. Dan itulah sebabnya mengapa susah sekali kita bisa connect dengan Tuhan. Karena kita ini sudah hancur, berantakan, sudah orang Bangka bilang, "Dak tahu ngisagi," gitu ini lah. Dan tidak bisa diomongin lagi, saudara. Tapi herannya merasa benar, ya apa yang salah. Tadi pagi saya menyampaikan, kalau begitu siapa yang diselamatkan? Gempar, saudara. Tidak ada. Mustahil bagi kamu. Tapi bagi Dia tidak ada yang mustahil. Karena apa? Karena kasih.
Dan kasih Tuhan itu sungguh tidak terbatas, saudara. Kasih Tuhan itu sampai bisa kelihatannya seolah-olah dia dianggap tidak konsekuen, ya. Dia tidak tepat dikatakan kebenaran. Kok dia melanggar firman-Nya sendiri? Nah itulah, kita tuh nggak tahu kebenaran itu menurut ukuran Tuhan itu apa dan kita ini siapa. Makanya kebenaran jangan ditafsirkan. Kebenaran itu adalah Kristus, selesai. Terserah dia mau buat apa, karena dia punya otoritas ya di sorga dan di bumi ini. Dan dia mau buat apa saja itu menguntungkan kita, saudara. Amin. Kenapa kita nggak mau diuntungkan itu? Kita ini maunya merugikan orang lain dan membinasakan diri sendiri, saudara. Nah itulah. Pencuri datang untuk membunuh, mencuri, membinasakan, tetapi aku datang supaya kamu memperoleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan, saudara. Amin. Natal kami tahun ini ya, masih bikin Bu ya, Natal, dan temanya apa? Sambutlah Yesus. Sudah 2000 tahun lebih, dia belum disambut-sambut. Sambutlah kasih-Nya. Dan sambut hadiah-hadiah itu ya, waktu kecil kita merindukan Natal dan semua hadiah, yang majelis dapat hadiah dan penghargaan. Enggak tahu di sini masih ada enggak yang gitu-gitu? Enggak ada lagi ya. Hadiah-hadiah enggak ada lagi ya. Yesus cukup ya. Sambutlah Yesus. Mantap. Ya, sambutlah Yesus. Waduh, saya merinding sudah. Kalau kita nyanyi dari hati ya. Tinggikan Yesus. Saya bergema dari semalam itu lagu Majesty. Kita nyanyi lagu itu ya. Worship His Majesty. Saudara pikir mesti mau bicara apa, ini sudah selesai khotbahnya. Hati yang fleksibel dari Tuhan, amin. Jangan fleksibel iblisnya dari kita. Kita stop, kita bertobat, mari kita menyambut ya kasih yang mengalir dari hati yang fleksibel itu kepada kita. Pemain musik. Majesty, worship His Majesty. Mulia sembah Raja mulia. Kita agung, kita sambut Dia. Kita sama-sama berdiri. Haleluya. Model seperti saya ini, saudara, kalau bukan belas kasihan Tuhan, itu pasti mengerikan. Ada ilustrasi begini. Bukan ilustrasi, ini vision bahkan. Dia melihat orang-orang di neraka itu. Tahu nggak yang dicari siapa tuh orang-orang di neraka itu? Mana gembala? Mana gembala kita? Mana gembala kita? Gara-gara dia. Tapi saya pakai akal sehat, nggak mungkin itu ya. Semua nggak sempat mikir itu lagi. Semua menyesal. Semua. Ya. Kalau diralat kayaknya nggak menyesal juga ya. Mereka tetap membenarkan diri. Dan mereka senang di situ. Majesty, mulia sembah Raja mulia. Mulia Jesus. Sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji,
ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Dipuji, ditinggikan, haleluya. Dipuji, ditinggikan, namanya Yesus. Hormat dan muliakan Dia, Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Yesus mati, dibangkitkan, jadi Raja. Sampai Engkau menyerahkan nyawamu ya Tuhan, karena hatimu, karena cintamu ya Tuhan. Bagi orang benar, bagi orang baik, mungkin ada yang mau mati. Bagi si pemberontak, siapa yang mau mati? Bagi aku, siapa yang mau mati buatku? Ya, Engkau Tuhan Yesus. Hati seperti apa hatimu Tuhan? Terima kasih Tuhan. Dan ketika Engkau menciptakan kami, Engkau merancang kami seperti itu juga ya Tuhan. Sehingga segenap hati kami mengasihi-Mu, segenap jiwa, akal budi, tubuh kami, kekuatan kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami menyambut Engkau, satu-satunya kekasih hati kami. Kami pun mengatakan Tuhan, selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi maupun di sorga. Hanya Engkau Bapa, hanya Engkau Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dan semua orang-orang, kekasih-kekasih yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Makasih Pak Cornelius Laikoncam. Lengkap ya Pak ya. Dulu kami sebutnya rekan seperjuangan, tim elit. Tapi sekarang rekan sepersekutuan, rekan sepelayanan, tambah hari ini Tuhan bukakan rekan sepersidangan. Luar biasa ya, kita sambut sama-sama. Saya juga terbuka gitu, iya ya, kita ini sidang jemaat. Jadi silakan Bapak Ibu, bukan hanya dari mimbar ini yang mensidang, tapi saudara juga silakan mensidang. Supaya apa? Sama-sama kita memiliki hati yang fleksibel. Kalau enggak, kita semua ini benar-benar di hadapan Tuhan itu keras kepala dan tegar tengkuk. Tadi Victor nyatain sama saya, kalian ini keras kepala dan tegar tengkuk. Dalam hati saya, bukan cuma segitu Victor, lebih lagi kalau ada yang keras, lebih keras apa, itulah saya.
Tapi itulah kita semuanya Bapak Ibu, kita mau sama-sama bersidang bukan seperti sidang dunia ini ya. Kalau sidang itu kan ketakutan karena ada terdakwa. Enggak ada. Semua kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika nanti kita masuk dalam sidang persekutuan, itu yang salah dibenarkan oleh darah Yesus sendiri. Supaya sama-sama kita punya hati yang fleksibel. Kalau kita nggak punya hati yang fleksibel, kita punya kebenaran sendiri, itu susah Bapak Ibu. Nggak bisa kita ini ikut Tuhan, karena Tuhan kita Tuhan yang fleksibel. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur karena Engkau Allah yang fleksibel. Mana ada Allah lain yang rela meninggalkan surga dan semua kemuliaannya untuk turun ke bumi menjadi manusia. Jika bukan seperti Engkau Tuhan, Tuhan Yesus yang memiliki hati yang fleksibel. Luar biasa Engkau Tuhan, hanya Engkaulah kebanggaan kami. Bukan diri kami, bukan hadiah-hadiah, bukan acara-acara, apalagi ibadah-ibadah, bukan itu Tuhan. Tapi Engkaulah hadiah itu yang buat kami Tuhan, yang ada di hati kami. Kami sambut Engkau Tuhan Yesus, teruslah nasihati kami, bersuara terus Tuhan, tegur kami Tuhan, supaya kami kembali ke ciptaan yang semula Engkau ciptaan kami. Karena dunia sudah sedemikian rupa mengubah hidup kami, mau menjadikan kami ini seperti dunia. Tapi silakan Tuhan, kami terbuka di hadapan-Mu. Kami mau Tuhan kembalikan kami ke originalnya kami saat Engkau menciptakan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hari ini Tuhan menasihati kami lewat hamba-Mu Pak Cornelius sekeluarga yang datang ke tempat ini. Sungguh anugerah besar buat kami ya Tuhan. Kami mendengar lagi tentang isi hati Tuhan yang Tuhan mau nyatakan kepada sidang jemaat TDC di tempat ini. Kami percaya berkat Allah yang sama, yaitu Tuhan Yesus sendiri juga ada dalam kehidupan keluarganya dan kehidupan pelayanannya dimanapun dia berada. Kami bersama-sama karena kami satu hati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kecintaan kami, inilah hidup kami. Silakan Tuhan terus berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Ketika kami pulang ke rumah kami masing-masing juga kami tetap bersidang, bersekutu bersama dengan keluarga kami. Mengucap syukur di hadapan Tuhan pada hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat pulang, selamat hari Minggu.